Hai Nonton Muda, balik lagi nih di program podcast Kobar. Kali ini bareng aku Iyal yang bakal membahas seputar wawasan yang menarik. Tapi kita ngobrol santai-santai aja. Nah, di dalam obrolan santai tersebut ada hal-hal ide atau sesuatu yang belum disampaikan dimanapun itu. Nah, kali ini hal-hal yang menarik itu adalah sesuatu yang di dipekerjakan atau ada di berbagai negara ya. Contohnya itu kayak profesi unik. Kenapa aku bilang profesi ini unik? Karena Gen Z itu pasti udah pernah melakukan hal tersebut atau udah pernah bekerja di bidang itu. Profesi uniknya itu yaitu seperti rental pacar, terus food tester makanan hewan, terus profesional sleeper. Aku tuh nggak pernah tahu kalau yang profesional sleeper itu apa ya. Tapi untuk hal tersebut ditunjukkan bahwa fenomena ini menunjukkan kenyataan yang benar-benar nyata bagaimana kebutuhan manusia dapat membuat peluang ekonomi baru. Kali ini aku nggak sendirian, aku bakal ditemenin sama teman aku yaitu Deng deng, siapa tuh? Oke, halo intelektual muda. Di sini ada aku Handi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari semester 2 nih. semester 2 ya nggak? Ya, sama nggak sih kita? Sama. Oke. Tapi kakak nggak kenal aku. Aduh, kalau ditanya kenal apa enggak? Kenal nggak ya? Kayaknya kita harus gimmick nggak kenal. Iya nggak sih? Kita harus gimmick pura-pura nggak kenal aja ya. Aku kan tadi udah bahas nih kak ya tentang seputar profesional yang menarik atau pekerjaan di bidang yang menarik. Kakak tahu nggak apa itu? Oke, ini pasti kenapa kok aku mau nanya sekali nih. Kenapa kok harus saya gitu ya ditanyain? Ya karena kakak Oke, kita di sini akan ngebahas tentang apa nih? Rental pacar nggak sih? bener banget. Nah, itu ada apa lagi? Terus itu ada food tester makanan Food hewan. tester, oke. Terus itu Yang ada satu lagi profesional profesional sleeper. sleeper. Kakak pernah dengar nggak sih rental pacar? Oke, kalau untuk rental pacar sendiri itu lebih banyak di kalangan kota-kota besar ya, intelektual muda. Dan rental pacar ini berlaku tuh biasanya untuk orang-orang yang Jomblo ya? kesepian, bener, jomblo? jomblo. Waduh, kalau saya mah nggak usah ditanya. Apa kakak pernah gunain jasa rental pacar? Waduh, sebenarnya Belum. mau sih kak ya, cuman kita belum kesampaian ya. Dan mungkin ya, kalau rental pacar itu kebanyakan orang itu membutuhkan kayak mau diajaklah ke kondangan atau ngedate gitu ya. Atau mungkin bahkan disewakan mau diperkenalkan ke keluarga nggak sih kak? Bener nggak sih? Sejauh itu ya kak? Ya Padahal cuma boleh, bisa rental loh. jadi. Bisa jadi kak, karena mau dijodohkan itu bisa jadi loh. Karena kita nggak ada pacar, jadinya kita memutuskan untuk merental pacar saja gitu. Oh, berarti siapa tahu jodoh kita itu ya rental pacar itu. Bener nggak sih kak? Bener, bisa jadi. Mungkin kalau dari rental pacar sendiri kan dia emang sudah profesinya seperti itu ya. Tapi siapa sangka dari rental pacar ini bisa menghasilkan cuan gitu loh kak. Paham nggak sih? Kalau kakak tahu nggak sih berapa biasanya sekali sewa? Oke, mungkin kalau sekali sewa itu tergantung sih kak. Biasanya tuh lebih ke detail ke menitnya nggak sih? Kayak 1 jamnya itu berapa. Nah, setiap orang nanti akan berbeda-beda ini kak. Apalagi di apalagi di kota Malang gitu ya. Benar. Kalau kota Malang ini udah mungkin ada ya. Bukan mungkin sih emang ada ini. Cuman kita yang harus benar-benar mencari tahu. Mungkin kalau intelektual muda scroll-scroll di Instagram atau TikTok pasti ada rental pacar gitu. Pasti ada itu. Benar banget. Nah, dan yang kedua ini kak aku itu agak aneh sih sama profesi yang ini karena Apa aneh tuh? tuh kayak gak logis banget sih gak kayak Why? kita itu harus makan makanan hewan. Oke, kalau itu sebenarnya gini kak. Dia profesinya sebagai tester Bener makanan banget, hewan food nggak sih? tester makanan Benar. hewan. Nah, food tester ini kegunaan dari food tester itu dia harus mencoba makanan tersebut dan yang mencoba itu adalah manusia. Kayak ya kita sendiri mencoba makanan hewan. Nah, kamu tahu nggak kenapa kok dia harus mencoba? Oke, dia itu harus mencoba karena dia harus mengetahui kualitas dari si makanan hewan ini tersebut. Dan dari mulai tekstur, rasa, bahkan mulai dari kandungannya itu kita udah dicek dulu dan apakah benar segini. Gitu. Tapi kenapa harus manusia? Kakak mau Nah, nggak sih kalau Jadi kalau dibayar? aku sendiri dibayar mungkin agak kurang ya. Coba bayangin aja kita harus makan makanannya kucing gitu ya. Dia tuh udah banyak gitu ya. Kamu yang makan di mana? Mau. Sama itu. Kayak kita harus bekerja senormal-normalnya manusia Iya aja. benar. Cuman nggak tahu ini diciptakan dari mana. Emang dia benar-benar ada yang namanya food tester, gitu loh. Dan pekerjaan yang terakhir itu profesional sleeper.
Oke, kalau profesional sleeper ini cukup banyak banget, apalagi di kalangan kota besar. Mungkin Yang Malang sebenarnya bukan kota besar juga ya, bener nggak sih kak? Malang tuh kota besar Kota kan? besar ini kan Surabaya kak. Oh iya. Iya bener. Dan Nah, aku tahu tentang professional sleeper itu dia dibayar untuk tidur. oke, bener banget. Kenapa gitu? Tahu nggak? Dia dibayar untuk apa? Karena dia tidurnya? tuh katanya yang aku tahu nih ya, Ah, di hotel-hotel besar itu sebagai uji tes kayak kita kalau beli bukan beli sih uji tes kasur. Apa sih? oke, benar. Jadi gini kak, food tester. Apa tadi? Profesional Professional sleeper. Nah, dia itu sebenarnya kayak semisal ada hotel atau resort yang baru grand opening. Nah, kita itu disuruh atau kita udah di booking nih untuk mencoba si kasur ini tadi. Nah, dari situ kita bisa jadilah ini apa? Peluang. Peluang jadi profesional tester. Nah, jadi profesional tester itu Sleeper, Kak. juga iya benar. Sleeper, Kak. Profesional tester. Ngelek gak sih? Kalau profesional tester gimana nanti? Kita harus berprofesional untuk mencicipi makanan gak sih? Oke, sorry nih ya intelektual muda. Kalau profesional sleeper itu juga nggak gampang loh. Karena apa? Karena kita harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dari siapa perusahaan yang telah menyewa kita tadi. Dan setelah itu kita juga harus mengukur nih waktu tidur kita dan seberapa enak tempat yang kita huni ini tadi seperti itu. Jadi nggak sekedar kita tidur, oke kita pulang. Enggak. Kita ada catatan-catatan tersendiri dan harus kita memenuhi itu. Berarti Seperti itu. mereka punya data tentang kita ya. Oke benar. Jadi kayak ibarat perusahaan ini kita tahu, oh anak ini berarti segini gitu loh. Paham nggak sih? Berarti profesional sleeper itu enggak melulu cuma tidur, tapi benar. mengajarkan kita untuk disiplin, Ya, terus betul. mengajarkan kita untuk sabar nggak sih? Iya benar harus sabar nggak sih? Karena kita pasti akan gimana ya? Benar-benar harus on time, harus tepat waktu gitu loh. Mulai dari tidurnya nanti jam berapa dan bangunnya jam berapa. Dan kita harus juga mengetahui nih kualitas kasur yang kita dudukin itu gimana gitu loh. Oke, jadi intelektual muda bahwa pekerjaan-pekerjaan unik itu di dunia semakin banyak nih ya. Apalagi di kebutuhan manusia yang menunjukkan fenomena ini bahwa banyaknya peluang dengan pemikiran Gen Z yang sangat kreatif ini. Betul. Benar nggak sih Kak? Benar banget. Apalagi Gen Z kan apa-apa bisa ya jadi cuan nggak sih? Meskipun pekerjaannya agak nyeleneh ya profesinya. Benar, memunculkan hal-hal baru. Yang penting itu ada ininya, ada ini. Pasti mau. Kalau Gen Z ada ininya pasti Ada mau. ini Bener pasti nggak? mau, benar banget. Mungkin kalau intelektual muda tahu apa lagi ya yang lain. Hanya Kalau profesi yang nyeleneh lagi yang lain. yang aku tahu sih cuma 3 ini sih Kak. Sama, juga baru tahunya itu aja sih. Kalau ingin tahu lagi ya harus selalu nonton podcast Kobar. Nah, Harus nanti selalu kita pasti pantengin. akan update nggak sih? Benar. Harus selalu pantengin YouTube-nya Biga Radio, Terus apa lagi nih? IG-nya Biga Radio, Nah, dan kita kan jadwal up-nya itu sebulan 2 kali ya Kak. Jadi kita bakal selalu memberikan informasi-informasi yang menurut menarik di dalam. Jadi intelektual muda bahwa itulah yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini di depan rektoran yang Ya. mataharinya adem ya, mataharinya juga Benar. mulai mencolok gini guys. mataharinya masih bersahabat sama kita. Jadi tetap pantengin kita berdua di 107.3 FM. The future is ours.